Assalamualaikum Bu Lia. Kita mulai jam 1 atau jam 1.15 ya? Jam 1, Pak. Jam 1. Oke, ini yang di Jatisari baru 3 orang. Yang lain pada kemana? Pada pulang, Bu. Oh, pada pulang. Kenapa pada pulang? Aisyah sakit, Bu, tadi dijemput. Yang sekarang hadir boleh ditulis nggak namanya di kolom chat? Boleh, Bu. Tadi bawah Mas Mama. Sama ini ya, tolong tulisin juga teman-teman yang tadi ada tapi sekarang pulang gitu. Ya, tapi itu ada kan sekarang, Mak. Bentar, Bu. Itu kita Yang cowok sama sekali nggak ada ya? ada, Bu, di luar. Oh, ada. Oh, di luar, oke. Boleh dipanggilin juga ya. Minta tolong dipanggilin ya. Warga mulia yang Bu Lia suaranya putus-putus. Oh, ya maaf Pak, ini suara saya lagi. Kalau sekarang bagus nggak? Ini mendingan. Oke, oke. Ayo masuk. Ya sentuh ya, mau di luar ini mau dipanggilkan. Di luar karena diangkatkan. Kalian di Jatisari ada tape nggak? Ada. Ada. Tape. Nah, Ada, Kak. tape digoreng pakai apa namanya? Tepung enak. Iya, Bapak mau. Ini Bapak ada. Tuh. Ada. Tape goreng. Yang hadir Nopi, Imas, Rahma, Astriani, Sahrul, Ujang, Kika, Rapi, Fahri. Muhammad. Coba dong, ini kenalan dulu. Bapak nggak kenal. Yang pakai baju hitam siapa namanya? Kaos hitam? Kaos hitam yang mana? Nah, siapa? Sakit gitu lebih. Tapi Pak. Siapa Sapi? Adli. Oh Rapi. Wih dengernya Sapi. Maaf. Nah, yang Muhammad. Iya. Kenapa angkat tangan? Kenapa? Enggak jadi. Jangan. Ditan. Bosnya ada hadir. Orang menikah saya. Ayo yang di depan pintu mau jadi apa? Mau jaga pintu. Masuk nggak tuh duduk? Menjadi raja iblis. Oh, itu jaket. Oh ya, Ayo bisa tenang nggak? Bisa. Saya.
Bapak mau kenalan dulu dong. Bapak mau kenalan. Tadi siapa? Rapi. Tapi mah itu Pak. Nah, yang baju hitam siapa? Tapi Pak itu. Ada 2 baju hitam ya? Kita kamu anak kita. Jadi semua goblok. Ayo. Agak susah ngobrolnya satu-satu ya. Gantian gitu. Dari Bapak dulu nih. Coba yang dari laki-laki baju hitam yang paling ujung kiri. Yang deket kamu yang nah. Namanya siapa? Nama saya Yang benar. Nama doa. Muhammad Boy. Kantor Pak dari Muhammad ya nama. Yang di kantos. Muhammad siapa? Muhammad Boy. Satu-satu yang umumnya jangan ramean. Bapak nggak kedengeran jelas. Yang lain diam dulu. Maaf, ulangi. Manarul. Biasa dipanggil Muhammad. Dipanggilnya Muhammad. Baik. Yang sebelahnya yang pakai baju putih hitam. Sebelahnya Muhammad. Nah, yang pegang HP itu. Fahri. Oke, Fahri. Sebelahnya Fahri yang pakai baju SMA, baju putih, abu-abu. Nah. Ulangi. Kika. Kika. Namanya Kika. Sampingnya Kika siapa? Ahmad. Ya, siapa? Ahmad lah. Sama kayak tadi itu Muhammad, yang ini Ahmad. Cosplay Pak. Cosplay teman sendiri. Ya Pak. Itu kan. Apa dari lahir kembar. Ini benar ya namanya ya, yang paling yang dekat pintu namanya Muhammad, yang ini namanya Ahmad gitu ya. Panggilannya kamu Ahmad Pak. Nama nama Ujang Matarul Hidayah. Panggilan Muhammad. Yang benar tuh. Bapak kan nggak pernah ketemu. Bapak di Lampung. Manarul Pak. Manarul, oke. Yang Sahrul ya? Sahrul kan Pak. Sahrul. Ganteng dah, Sahrul mah ganteng. Nggak apa-apa. Lagi tuh pada ngeger. Yang pakai ini jaket coklat. Sahrul Nurul Hakim. Oh, yang jaket coklat Sahrul. Ya, ini. Ya, Sahrul. Yang satunya Manarul. Ya. Oke. Muhammad aja Pak panggilannya. Baik, Muhammad bagus namanya. Kalau yang perempuan yang paling depan dari paling kiri. Nah, tuh yang lagi pegang kelopak mata tuh, apa bulu matanya jatuh. Ya kamu. Nah, namanya siapa? Ulangi. Astri. Oke. Ya, sampingnya Astri siapa? Yang lain diam dulu. Yang lain diam dong. Temennya nggak kedengeran suaranya. Ayo. Yang lain diam. Siapa Imas? Aduh, putus-putus. Imas Fitriani. Baik, Imas Imas. Fitriani. Siap. Sampingnya Imas.
Rahma. Rahman. Rahma. Rahma, Kak. Rahman. Baik, Rahma. Baik, Rahma. Astri, Imas, Rahma, yang satunya yang biasanya nulis-nulis di chat. Sampingnya Rahma siapa? Saya Kak Gisel Ya. Kak. Ini gaul. Siapa? Nopi. Nopi pakai P atau pakai V? Pakai P. Pakai X. Pak- P. pakai P. Oke. Baik. Bapak. Insya Allah. Gini, nggak apa-apa. Ini kan tadi sambil nunggu yang Marga Mulia, tapi belum ada kabar dari Bu Lia gitu ya, nggak apa-apa. Kita lanjut belajar aja dengan yang hadir. Harapan Bapak gini. Kalian kan di SMK Pertanian ya? Iya. Kalau kita sebut pertanian, maka kebutuhannya itu tidak hanya dari sisi lahan, kualitas tanah, kualitas bibit, apa yang cocok yang ditanam gitu ya di lokasi dan lain sebagainya. Tidak hanya di level atau tidak hanya sekedar wah saya mau tanam singkong di situ gitu ya. Belum tentu. Bisa jadi hidup benar, tapi belum tentu tepat di lokasi yang kita ada gitu ya. Nah, sehingga pemahaman terhadap lingkungan, pemahaman terhadap kondisi cuaca dan iklim itu akan membantu anak-anak sekalian ketika memilih bibit apa yang ditanam, kemudian lokasinya harus seperti apa, bagaimana kualitas tanahnya gitu ya, itu menjadi pemahaman atau pengetahuan dasar gitu ya nantinya. Jadi semoga dengan kalian belajar terkait cuaca dan iklim itu bisa menambah pemahaman kira-kira tanaman apa yang cocok dibudidayakan gitu ya nantinya. Nah, Bapak mau ngasih video, kurang lebih ada 2-3 video dengan durasi 3-5 menit. Nanti setelah video kita akan Bapak akan jelaskan lebih detail ya. Nah, ini ada video tentang lapisan dari atmosfer. Sebentar, untuk subtitlenya Bapak ganti ke bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, Punten yang Marga Mulia boleh di chat nama-namanya yang hadir sekarang. Cuma open kamera ya. iya, open kamera wajib biar kelihatan. Gantengnya, cantiknya. Yang belum gini jauh. Absolumennya Muhammad. Sudah? Yang di Oke, kalau sudah Bapak mulai videonya. Nah, Bapak mau nyampaikan It's getting ions in the ionosphere. Lapisan atmosfer atau kondisi langit gitu ya, kondisi langit itu juga bisa digunakan untuk komunikasi. Maksudnya komunikasi apa? Misalkan kalau kalian, saya nggak tahu ya, anak-anak zaman sekarang tuh pernah dengar radio nggak ya? Kalian pernah dengar radio nggak? Masih dengar radio? Ya.
Udah nggak ada. Udah dijual sama Kilo. kilo ikan panas. Apa kirim-kirim salam via radio Prambors atau apa gitu ya kan. Nah, si radio ini itu ada dua mode atau dua cara menghantarkan sinyal dari lokasi mereka gitu ya, dari studio sampai bisa kedengaran kita lewat alat, baik itu mau radio ataupun pakai HP kalian tuh yang ada settingan radio. Nah, caranya ada dua. Pertama, menggunakan frekuensi mode disingkatnya FM atau AM, amplitude mode. Nah, bedanya apa? Kalau FM itu areanya lokal. Biasanya kalau misalkan FM Jabar, ya sudah hanya lingkungan Jabar saja. Ketika masuk ke Jakarta, FM Jabar nggak berlaku. Nggak akan masuk tuh. Misalkan 105,1 Prambors Jabar gitu ya. Prambors Bandung. Terus kalian ke Jakarta gitu ya. Atau misalkan ke luar kota lah gitu ya. 105,1 ininya frekuensinya. Bisa jadi bukan Prambors lagi, bisa jadi stasiun lokal lagi, stasiun lokal area itu yang nyala. Nah, dulu cara inilah yang digunakan para pejuang kita gitu ya untuk berkomunikasi di zaman perang dengan menggunakan frekuensi rahasia atau biasanya dia pakai code atau disebutnya Morse code gitu ya, Morse code. Ngomongnya ngomong biasa tapi apa yang diomongkan itu mencirikan sebuah kode yang nanti digunakan untuk strategi perang gitu ya. Nah, itu FM. Lokalnya lagi ada nggak? Ada. Kalau lokal lagi kalian pernah main handy talkie? Kalau misalkan kalian pernah main handy talkie itu ada putaran frekuensi. Nah, itu lebih lokal lagi. Biasanya lokal areanya sekitar 100 sampai 150 kilo. Nah, ini punya frekuensi tertentu. Kalau yang ini lebih spesifik. Misalkan untuk militer, misalkan untuk polisi, misalkan untuk apa namanya komunikasi kesehatan gitu ya, yang driver ambulans gitu ya, itu punya frekuensi sendiri. Nah, jadi kalau kalian punya handy talkie itu akan sangat membantu sebenarnya supaya komunikasi dengan radius tadi ya 100 sampai 150 kilo itu bisa langsung dapat gitu ya. Nah, tingkatan tertinggi dari tadi frekuensi mode dan handy talkie itu namanya amplitude. Nah, amplitude ini atau kalau di radio itu modenya mode AM. Nah, mode AM ini tuh radio yang jauh. Misalkan kalau dulu Bapak biasanya dengar radio, Bapak orang Sulawesi, Makassar gitu ya, pulaunya di Makassar. Nah, Bapak nggak mau dengar yang radio lokal gitu ya. Carinya radio yang jauh. Nah, pakainya mode AM. Biasanya dapat yang Jakarta. Jakarta tuh radio RRI seingat Bapak antara 99,8 atau 101,2. Bapak lupa. Pokoknya sekitaran itu rentang dapat sinyalnya. Nah, itu juga cara komunikasi yang jarak jauh. Gitu. Jadi dari mana sinyalnya berjalan? Dari udara. Jadi satelitnya itu mengirimkan sinyalnya itu ke langit gitu ya. Di langit ada lapisan yang kedap. Nah, yang kedap ini tuh sinyal dari bawah tuh terpantulkan. Yang di sini kalau kalian lihat ada animasi seperti ini. Help to transmit radio waves. Nah, gitu ya. Ada gelombang radio yang terpantulkan. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi dia menembakkan gelombang radio di atmosfer
ada densitas lapisan atmosfer yang tebal gitu ya, itu mantul ke bawah gitu ya kan, dan itu nanti ditangkap oleh sinyal dari menara radio baik itu lokal maupun yang jauh yang tadi AM. Jadi antara FM dan AM. Itu salah satu eh, eh, aplikasi atau kegunaan dari atmosfer. Tapi sebenarnya ya adik-adik ya, atmosfer itu kalau nggak ada atmosfer, kita itu yang pertama nggak punya namanya udara. Kita nggak punya udara, kita semua bakal kayak batu yang melayang aja gitu. Ibaratnya kayak mohon maaf, kayak melayang, gimana ngomongnya? Tidak napak gitu. Jadi kita tidak punya atmosfer, tidak punya gravitasi. Kalau nggak punya atmosfer nggak akan punya gravitasi. Kita nggak akan punya udara. Kondisi alam itu tidak akan hijau gitu ya, karena notabene udaranya tidak ada oksigen. Dominan adalah nitrogen dan CO. CO itu karbon monoksida. Karbon monoksida salah satu gas yang berbahaya ketika dikonsumsi berlebih. Jadi contoh misal kalian masuk goa, ketika kalian masuk goa, gimana caranya kalian tahu goa itu punya oksigen atau tidak? Kalian lemparkan api. Jadi kalau misalkan kalian bawa korek gitu ya, korek itu kalian bakar apa kayak misalkan dahan atau kalian bikin obor gitu ya. Kalian bakar, kalian lemparkan ke gua. Kalau tiba-tiba sebelum si obor itu jatuh, apinya mati, bisa jadi di daerah itu karbon monoksidanya tinggi sehingga tidak ada gas O2-nya. Nah, kalau nggak ada gas O2, api itu mati karena kan untuk pembakaran harus ada oksigen. Nah, itu salah satu gas yang paling berbahaya. Nah, di lapisan itu yang Bapak bilang, di lapisan terakhir, eksosfer, itu dominan adalah CO dan NO. Sehingga dense gitu ya, lapisannya itu berat, tebal. Nah, ini yang notabene di daerah situ oksigen itu sudah tidak ada. Gitu. Dan gaya berat gravitasi di situ sudah minim. Gravitasi bumi itu sudah rendah di sana. Jadi kalian terapung-apung gitu kalau di kalian semoga ada yang jadi astronot ya. Salah satu dari kalian itu ngapung gitu ya, kayak orang berenang. Tapi nggak ada airnya gitu, nggak ada medianya. Nah, itu gambaran Bapak. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana kalau misalkan bumi suaranya kedengeran nggak? Kedengeran Pak, keras. Kedengeran ya. Blue Sky. Jadi tadi ya, kan di video udah dijelasin bahwa kalau misalkan nggak ada atmosfer, tidak akan ada oksigen. Tidak ada oksigen, maka namanya makhluk hidup di permukaan itu akan mati. Nah, buktinya di mana bahwa kalau misalkan tidak ada oksigen, makhluk hidup dan kondisi planet itu akan mati. Contohnya adalah di planet Mars. Mars ini merupakan planet yang berdekatan atau saudaraan dengan bumi sebenarnya secara bentuk, secara struktur, batuannya itu mirip. Bedanya apa? Bedanya adalah karena lokasi planetnya itu tidak memiliki atau tidak terbentuk
alga yang bisa menghasilkan udara, oksigen, CO, dan membentuk atmosfer sehingga selalu terpapar oleh panas matahari. Nah, tadi karena nggak ada atmosfer gitu ya, paparan matahari itu cuma dipantulkan gitu. Jadi kayak ibaratnya kalian itu kondisinya lagi menggigil gitu ya, tapi berada di terik matahari kan jadi nggak enak ya, gregesan badannya tuh jadi gregesan atau berasa kayak linu-linu lah gitu ya. Nah, konteksnya hampir sama seperti itu. Jadi fungsi atmosfer juga itu untuk membuat lokasi atau lingkungan di dalam atmosfer itu hangat. Dia memerangkap temperatur sehingga di permukaan itu lebih hangat. Nah, kalau nggak ada atmosfer gimana? Ini hilang, hangatnya hilang, temperatur udaranya naik, tapi di batuannya itu dingin. Jadi dalamnya dingin sehingga air-air di dalam bumi atau air-air di permukaan bumi itu akan membeku. Nah, di Mars itu ditemukan bahwa ternyata di Mars itu ada sebuah danau besar atau ada sebuah apa namanya? Empang atau embung. Empang atau embung gitu ya. Itu isinya air, tapi es. Airnya es sehingga ada beberapa proyek dari NASA yang membuat koloni merencanakan, proyek untuk merencanakan koloni manusia di Mars. Nah, perjalanan dari bumi ke Mars itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 tahun. 20 sampai 30 tahun. Jadi nanti NASA memberikan pelatihan, kemudian ada lowongan kerjanya, Pak, bahkan. Jadi siapa yang mau menjadi koloni di Mars akan dilatih, akan diberikan biaya hidup berapa dan lain sebagainya, tapi hidup full di Mars. Dan di Mars itu hanya one way ticket. Jadi cuma disuruh pergi, nggak disuruh pulang gitu. Jadi benar-benar harus hidup di Mars. Gitu. Nah, itu kejadian rekrutnya itu tahun 2019 ingat Bapak. Nah, ini yang menjadi apa ya? Pro dan kontra ya, bahwa apakah bisa membuat koloni di planet lain gitu. Nah, sampai sini kira-kira dari adik-adik siswa ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan nggak terkait fungsi dan kegunaan dari atmosfer ini? Silahkan. Ada yang mau bertanya nggak? Siapa itu yang mau tadi? Ayo. Apa? Ada yang mau ngomong kayaknya? Kapan Pak atmosfer? Atmosfer. Ulangi yang lainnya jangan ganggu biar kedengaran pertanyaannya. Gimana? Iya. Apa tadi Muhammad? Bagaimana atmosfer? Kapan atmosfer akan menghilang? Oke, pertanyaan yang bagus. Kapan atmosfer akan menghilang? Pertama, atmosfer itu akan menghilang ketika konten atau kandungan gasnya itu didominasi oleh CO. Gas CO itu gas
karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini keluar dari mana? Kalau misalkan Muhammad ngerokok gitu ya, itu keluar tuh gas CO-nya. Atau misalkan bakar-bakar semak-semak atau sampah berlebih gitu ya, itu karbon monoksidanya keluar. Ketika karbon monoksida keluar, maka menyebabkan panas bumi itu terperangkap lebih tinggi intensitasnya. Sehingga antara temperatur permukaan sama temperatur lapisan terakhir itu punya derajat yang sama gitu ya, nilai yang sama. Nah, kalau ini terjadi maka lapisan itu hilang. Jadi hilang tuh karena temperaturnya mirip. Nah, oleh karena itu ada kebijakan dari pemerintah atau dunia gitu ya, bahwa siapa yang bisa menangkap karbon monoksida di udara, kemudian diperangkap di bawah bumi, itu akan diberikan injeksi atau keuangan oleh negara. Jadi gini. Jadi ada program dari World National Bank gitu ya, bahwa kalau misalkan ada negara yang bisa menangkap karbon monoksida di udara, kemudian ditaruh atau diubah menjadi gas yang bermanfaat gitu ya, itu diberikan dana hibah, dikasih uang. Nah, Indonesia per saat ini itu sedang berusaha untuk menangkap gas karbon monoksida di udara dengan cara atau tekniknya ya, yang Bapak jelaskan secara singkat ya. Tekniknya adalah namanya carbon capture storage. Jadi karbon itu yang CO tadi. CO-nya, gas CO-nya itu di udara kan ada banyak tuh. Ada oksigen, ada nitrogen, ada CO, ada H2O juga gitu ya. Dari sekian gas-gas itu yang diambil cuma CO. Nah, sudah diambil CO dimasukin ke tabung. Paham? Kayak tabung LPG gitu ya. Dimasukin ke tabung LPG. Kalau tidak bisa diubah menjadi liquid atau tidak bisa diubah menjadi gas yang bermanfaat, si gas di dalam tabung ini ditaruh ke bawah bumi. Supaya jadi apa? Ketika batu ketemu CO nanti jadinya minyak dan gas. Nah, minyak dan gas ini nantinya akan bermanfaat untuk apa? Kendaraan bermotor kita. Kendaraan bermotor kita akan menghasilkan karbon monoksida. Jadi muter-muter di situ aja tuh. Nah, sehingga nantinya akan istilahnya adalah ada continuity development. Apa yang kita keluarkan akan kita ambil dan kita hasilkan hal yang sebaliknya. Jadi muter-muter energinya. Nah, itu sedang dibuat proyeknya. Daerah yang dijadikan sebagai studi percobaan atau eksperimen itu ada di Jawa Timur. Nah, jadi ada lokasi di Jawa Timur gitu ya, dekat Madura, sebuah ya kayak Pertamina lah gitu ya, Pertamina, kilang Pertamina yang besar, isinya itu untuk ngambil karbon monoksida di udara. Habis itu dia injeksi ke bumi. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan karbon monoksida ini kita berlebih, entah itu dari bebakaran, dari kendaraan, atau misalkan kalau kalian pernah dengar di Sumatera itu selalu ada kebakaran hutan gitu ya. Nah, itu salah satu produk CO tertinggi juga gitu ya, karena kebun sawit sudah nggak produksi, dibakar gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan karbon monoksida yang tinggi. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita yang di zona tropis. Kenapa? Karena di zona tropis itu hutan itu bisa terpelihara dengan baik. Nah, sayangnya
banyak kebijakan yang mengubah hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan gitu. Jadi seharusnya ada yang berimbang gitu ya. Mana zona yang untuk pertanian perkebunan, mana zona untuk yang hutan lindung. Seperti itu. Mungkin itu dari Bapak. Kalau ada pertanyaan lagi siap, Bapak bakal jawab. Nanti secara logik bisa disampaikan ke kalian. Silahkan. Jangan malu. Dimas mau bertanya. Jangan nunjuk. jangan nunjuk. Udah besar. Udah punya, kalau sudah usia menuju 17 tahun kan seharusnya sudah lebih bertanggung jawab. Masih kecil, Pak. Masih kecil. Siapa yang bilang masih kecil? Iya. Tidak ada? Kalau misalkan tidak ada, kalau misalkan tidak ada berarti cukup sekian sekolah kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Kemudian untuk tugas, Bapak minta tolong dikumpulin ya. Dikumpulin. Nanti ada Bapak kasih Google Drive. Tolong di-upload di situ ya. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih semuanya. Adik-adik kalian sudah mau belajar, hebat. Sukses ya. Semangat ya. Saya kembalikan ke Bu Lia. Terima kasih semua. Silakan Bu Lia. Ya, terima kasih Pak Erlangga. Untuk tugas yang kemarin, sebenarnya beberapa teman-teman udah ngumpulin. Tapi masih ada juga yang belum ngumpulin, jadi boleh dikirim ke saya ya, atau ke Pak Erlangga langsung juga boleh. Gitu. Nanti, insya Allah nanti saya juga lewat G-Drive ya Pak. Oke, teman-teman untuk hari Baik, ini Bu Lia. kita coba resume. Terima kasih Pak. Kita Sama-sama. resume sebentar ya. Iya nih koneksinya agak kurang bagus jadi agak terlambat putus-putus. Untuk yang praktikum biologi ada pertanyaan nggak? Ada kebingungan nggak dari teman-teman? Enggak. Nggak ya. Alat dan bahannya mudah dan terjangkau ya. Udah ada. Udah Udah disiapin. Oke. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita pulang, ada yang mau mimpin doa dulu nggak? Enggak. Doanya doa al-asri. Tadi siapa? Muhammad. Boleh. Manarul ya? Oke, silakan. Silakan Manarul. Silakan Muhammad ya. Mimpin doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Dalam hati. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan insyaallah. Dadah. Saya akhiri.